Sampun muncul Ibu. Belum, bentar proses. Monggo sambil dimulai, Mas. Sampun muncul nggih. Baru proses tapi. Berproses. Bentar. Ya, sudah, Mas. Sudah Ibu. Nggih, Baik, saya mulai Ibu. nggih, siap. Monggo. Nggih, Waktu bismillahirrahmanirrahim. paparan 10 menit ya. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedin Wahyudin selaku penguji, Ibu Lili selaku moderator, dan Bapak Syarifuddin selaku mentor dan Kepala KUA Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan dari rancangan aktualisasi saya dengan judul yaitu optimalisasi jadwal kehendak nikah di KUA Kutasari Kabupaten Purbalingga melalui Instagram dan WhatsApp Group. Saya sebagai calon penghulu di KUA Kutasari tentunya telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penghulu seperti pendaftaran nikah, pencatatan nikah, pemeriksaan nikah hingga sampai dengan pelaksanaan nikah. Dengan sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan aktualisasi, dan bab 3 penutup. Untuk bab 1, latar belakangnya adalah pada saat pemeriksaan nikah itu pengantin seringkali menanyakan jadwal pelaksanaan nikah mereka meski di sistem SIMKAH itu sudah ada, namun karena terbatasnya pengetahuan dan teknologi, maka saat ini menanyakan ulang kepada penghulu, baik itu secara pribadi maupun melewati pegawai pembantu pencatat nikah atau P3N. Yang awal mulanya KUA Kutasari dalam membuat jadwal tidak konsisten karena keterbatasan seperti sumber daya dan waktu, sehingga pada selanjutnya saat masuknya CPNS baru, maka KUA Kutasari membentuk tim media dengan tugas masing-masing, sehingga yang diharapkan jadwal kehendak nikah bisa terus konsisten untuk diunggah, baik itu pelaksanaan nikah di kantor maupun di luar kantor. Untuk tujuan dan manfaat yaitu implementasi core values berakhlak, dua optimalnya publikasi jadwal kehendak nikah, tiga untuk memenuhi syarat kelulusan daftar CPNS dengan manfaat kemudahan akses informasi, penerapan nilai berakhlak secara nyata, pemanfaatan teknologi informasi, dan program yang berkesinambungan. Dengan ruang lingkup, subjeknya calon pengantin dan petugas KUA, wilayahnya wilayah kerja KUA Kutasari, dengan waktu masa aktualisasi mulai dari 22 September sampai 5 November, yaitu 8 minggu, dan diharapkan akan terus berlanjut saat ada pelaksanaan akad nikah yang topiknya hanya fokus pada penyampaian informasi jadwal kehendak nikah kepada publik. Untuk bab 2 rancangan aktualisasi, ada deskripsi organisasi meliputi profil, visi misi, dan nilai organisasi. Dengan KUA Kutasari terletak di Dusun 2, Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang dikepalai oleh Bapak Syarifuddin SAG MH. Dengan visi misi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Kemudian mencerminkan peran KUA sebagai lembaga pelayanan yang profesional dengan nilai organisasi, integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Dari selama proses nikah dari pencatatan hingga pelaksanaan, terdapat beberapa isu-isu yang bisa disimpulkan menjadi 5. Di antaranya yang nomor 1 adalah ketidaklengkapan berkas administrasi pendaftaran nikah. Jadi dari Catin maupun P3N dalam membawa persyaratan itu
beberapa sering kurang dalam melengkapi berkas administrasi nikah. Nomor dua adalah arsip akta nikah masih berbasis manual yang menyebabkan pelayanan itu terhambat dan tertunda karena harus mencari berkas-berkas yang tertumpuk selama bertahun-tahun. Yang ketiga adalah SDM yang belum melek teknologi. Sedangkan dari zaman sekarang kita memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin sehingga sumber daya manusia itu harus bisa mengoperasikan bagaimana gawai maupun laptop untuk mendukung dari berjalannya penyebaran informasi digital. Yang keempat, pemanfaatan media sosial yang belum terkonsep. Saat ini KUA Kota Sari memiliki media sosial, namun dalam memanfaatkan saat ini hanya untuk mempublikasi dokumen kegiatan-kegiatan yang telah berlalu, sehingga akan lebih baik jika media sosial ini sebagai tempat untuk penyebaran informasi dan wawasan. Yang kelima adalah belum optimalnya jadwal kehendak nikah, yang masyarakat atau catin itu sering menanyakan jadwal kehendak nikah, terutama kepada jam yang pasti karena pada saat pemeriksaan data itu belum diinput ke dalam SIMKAH. Selanjutnya adalah teknik analisis PKL yang mengambil peringkat dari isu nomor 1 sampai nomor 5, yang pada kali ini nomor 1, peringkat 1 adalah belum optimalnya jadwal kehendak nikah. Lanjut ke teknik analisis USG, karena harus selaras maka peringkat 1 juga ditempati oleh belum optimalnya jadwal kehendak nikah. Lalu Fishbone untuk mempertajam dari isu core issue, maka dari setiap poin seperti man, machine, method, dan material mengambil salah satu penyebab utama kenapa belum optimalnya jadwal kehendak nikah. Dari man itu sendiri ada dari desakan satin, machine adalah media sosial Kawatasari yang belum optimal, kemudian metode SDM yang belum melek teknologi, dan yang terakhir material berkas pendaftaran nikah yang belum lengkap. Kemudian dari semua itu akan terbentuk sebuah solusi alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang akan disusun menjadi matriks rancangan meliputi kegiatan, tahapan kegiatan, hingga menghasilkan output. Yang pertama, konsultasi dengan Kepala KUA terkait Catin yang menanyakan jadwal dengan tahapan datang meminta izin, menerima saran, dan merancang kegiatan serta hal-hal yang dibutuhkan. Outputnya adalah catatan, laporan, dan konsultasi kegiatan. Ya, Yang nomor 3 menit dua, lagi waktunya. kedua sosialisasi dengan Catin dan staf. Ketiga, pembuatan template dan desain jadwal kehendak nikah. Nanti hasilnya adalah template yang akan siap diisi oleh jadwal nikah terbaru. Yang keempat, pembuatan dan mengunggah jadwal nikah terbaru di media sosial. Yang kelima adalah mengupload di semua media sosial, dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Jadwal kegiatannya dari minggu pertama sampai minggu ke-8, yang diharapkan dalam pembuatan dan pengunggahan jadwal kehendak nikah akan konsisten dan berkesinambungan selama ada pelaksanaan akad nikah selanjutnya. Dengan kendala dan antisipasi sebagai berikut, ada perubahan data jadwal dengan antisipasi pengunggahan jadwal dari kurang hari 1 untuk mengantisipasi data tambahan. Kendala kedua, kesalahan pengetikan, antisipasinya adalah double check data nikah. Ketiga, kurangnya pembiasaan publikasi jadwal secara terbuka dengan sosialisasi. Yang keempat, minimnya papan, sehingga antisipasinya memanfaatkan akun media sosial KUA yaitu Instagram dan grup WhatsApp. Yang terakhir, tidak semua catin melek digital, sehingga kita bisa memberikan jadwal sementara kemudian dikabari secara langsung, baik itu lewat tatap muka maupun lewat HP. Kemudian penutup, jadi inovasi ini bisa berharap bisa menjawab tantangan nyata dari masyarakat tentang pertanyaan jadwal nikah terbaru, sehingga dengan inovasi baru ini tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis berharap
untuk masukan dan kritik yang membangun guna keberlangsungan inovasi ini. Sekian Ibu, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi atas paparannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan penguatan dari mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang kami hormati, kemudian Pak Penguji dan Saudara Adi yang kami hormati. Perkenankan saya Syarifuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang mengambil judul optimalisasi jadwal kehendak nikah di KUA Kutasari. Pada prinsipnya, KUA Kutasari menginginkan adanya pelayanan yang prima, terutama terkait dengan pelayanan pernikahan, di mana pelayanan pernikahan ini ada sub pelayanan, diantaranya adalah pengumuman kehendak nikah. Memang selama ini sudah kami penuhi terkait dengan kegiatan pengumuman kehendak nikah, hanya kami membuat produk pelayanan ataupun pengumuman kehendak nikah ini melalui manual, artinya print out yang kita tempel di papan informasi. Namun demikian kelihatannya memang tidak efektif, hampir-hampir bisa dipastikan pengumuman yang kita tempelkan itu tidak diakses oleh masyarakat, ya karena memang masyarakat untuk hanya melihat pengumuman saja itu kami tidak melihat adanya aktivitas masyarakat kemudian ke KUA hanya ingin melihat pengumuman. Artinya hampir-hampir pengumuman itu tidak dibahas oleh masyarakat. Padahal pengumuman kehendak nikah itu tidak hanya menyangkut jadwal pelaksanaan, namun demikian juga bagaimana pengantin yang akan menikah itu terbebas dari hal-hal yang kekurangan persyaratan. Khawatirnya ada masyarakat yang tahu tentang halangan-halangan pernikahan dan sebagainya, sehingga mestinya masyarakat dapat akses berita acara tentang pelaksanaan akad nikah yang akan dilaksanakan itu dipastikan memang sudah memenuhi persyaratan. Nah, dengan hadirnya CPNS dalam hal ini penghulu, seperti halnya Saudara Adi ini, memang melihat bahwa nyata-nyata ini sesuatu yang tidak maksimal di dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu ada inisiasi untuk bagaimana mengangkat ya isu tentang optimalisasi jadwal kehendak nikah ini, yang setelah menurut hemat kami bahwa ini sangat efektif. Karena apa? Karena masyarakat tidak harus datang ke KUA, tapi kemudian dengan membuka Instagram, WhatsApp group, akses jadwal kehendak nikah itu bisa didapat ya dengan cara tidak harus beranjak ke kantor, namun demikian bisa diakses di rumah masing-masing melalui media. Baik, Sehingga kami merasa bahwa ini sungguh sangat manfaat untuk bagaimana pelayanan kita itu lebih optimal di kantor usaha agama khususnya Kecamatan Kutasari. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan dari penguatan aktualisasi Saudara Aji, dan mudah-mudahan ini yang bermanfaat bagi kami yang ada di KUA Kutasari. Terima kasih. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dukungannya Pak Sarifudin. Ya, Sama Ibu. ya. Baik, demikian testimoni atau dukungan dari mentor pada Pak Mas Aji ya. Ya, kami persilahkan selanjutnya adalah pencermatan atau masukan dari Bapak Deden Wahyudin. Monggo. Baik, terima kasih Coach. Yang saya hormati Pak Mentor, juga yang kami bahkan Mas Adi. Nah, ini yang diangkat adalah tentang optimalisasi jadwal kehendak nikah ya. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Mentor, sudah dipasang, ditempel, rupanya dianggapnya nggak efektif gitu Pak Mentor ya. Tidak dibaca oleh warga, sehingga perlu ada cara lain. Dan salah satu cara yang ditawarkan oleh Mas Adi adalah melalui pemanfaatan Instagram dan WhatsApp group. Gitu Mas Adi ya. Betul, Eh, Bapak. teknisnya gimana itu? Pemanfaatan IG sama WA-nya itu gimana? Baik, Bapak, untuk pemanfaatannya yang pertama melalui Instagram itu kami membuat desain jadwal berbentuk konten
gambar untuk diupload di Instagram baik itu story maupun feed. Yang selanjutnya di grup WhatsApp itu berisikan penghulu dan pegawai pembantu pencatatan nikah atau P3N yang mewakili setiap desa dari Kecamatan Kutasari. Sehingga dari grup WhatsApp ini nantinya akan di-share jadwal terbaru pengantin-pengantin dari desa binaan masing-masing P3N. Begitu. Oke, saya tadi ngebayangkannya peserta catinnya gabung di grup WA itu. Gimana itu cara mau ini? Rupanya tadi grup WA ini kan dua produk ya. WA-nya Satu perwakilan. IG, satu tadi grup WA yang perwakilan sehingga terinformasikan ke catin-catinnya informasi disampaikan. Eh, Kemudian untuk kenapa milih IG itu kenapa? Baik, untuk media sosial KUA Kota Sari itu ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Namun yang Facebook dan TikTok itu masih sangat baru, sehingga belum ada follower dan lain-lain. Untuk Instagram sendiri sudah berjalan lumayan lama, namun dalam pemanfaatannya belum secara optimal, belum maksimal begitu. Dan IG dianggap lebih memasyarakat gitu ya daripada Facebook. Jih, Bapak. Oke. Eh, Kalau kondisi konfirmasi nih ke Pak Mentor ya. Pak Mentor, kalau masyarakat kira-kira dengan informasi melalui digital ini, IG terutama, itu gimana tuh respon mereka tuh gambarannya? Ini karena Pak Mentor Ya, pengalaman nih. ya, ya sudah jelas karena ini sangat mudah diakses sehingga ada beberapa informasi yang masuk ke kami. Jadi apa namanya dengan ide pengumuman kehendak menikah melalui medsos ini mereka sungguh sangat atau mendapatkan akses yang lebih praktis efektif gitu. Artinya tidak harus mencari informasi ke personal atau ke lokus dari kantornya, tapi cukup kiranya dikasih informasi bahwa saat pemeriksaan nikah jadwal-jadwal itu akan diakses melalui media sosial. Dan ini memang sangat antusias gitu, artinya sangat positif respon dari pengantin yang memang pengantin-pengantin sekarang memang sudah zamannya begitu, memang zamannya nggak kemana-mana, mereka inginnya akses informasi itu didapat di handphone gitu. Itu hebatnya Pak Mentor nih, kalau penghulu sekarang muda-muda, kalau dulu kan zaman-zaman kolonial ini. Ya, makanya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang memang besar-besaran begitu ya calon penghulu turun gitu sehingga kemudian ini sangat membantu terhadap optimalisasi pelayanan nikah pada umumnya. Iya, ini artinya ada wajah baru untuk para penghulu Wajah ini. Ya, kalau dulu namanya penghulu kalau digambarkan di apa namanya di lawakan-lawakan itu pecinya miring, ininya apa namanya? Saya saya miris juga lihatnya gitu penghulu begitu. Tapi kan sekarang penghulunya gagah-gagah nih. Ya, ya. Jas gitu kan, pecinya jangan ikutan miring gitu kan. Penghulu Artinya milenial, Pak Deden. Ya, iya dan betul. saya Itu merasakan kan Gen Z ini. penghulu baru menyebarkan virus positif gitu ke pegawai-pegawai yang lain juga, Itulah. terutama di kemudinya. Gitu. Nah, walaupun muda, mudahan ilmunya juga lebih. Ini karena kan bicara penghulu itu dianggapnya penghulu segala urusan. Ya tidak hanya pernikahan. eh Mas Adi, ini saya sudah konsepnya untuk IG sudah tergambar ya, kira-kira jadwalnya apa. Saya sih menyarankan supaya ini karena sasarannya adalah Gen Z juga, mungkin anak-anak yang kekinian, IG-nya juga buat IG yang menarik. Ini IG-nya sudah ada belum? Sudah, Bapak, sudah ada. Punya kantor, punya pribadi. Punya kantor. Oh, punya kantor. Nah, dibuat kontennya konten yang menarik, kekinian, tetapi tetap menjaga norma-norma kekawaan. Ini agak agak rentan ini Pak Mentor. Maksudnya ingin lebih mendekati ke generasi ke Gen Z, tapi rupanya dipahami menjadi lain. Ini karena kita bawa agama nih Pak Mentor nih. Oleh karena itu kontennya nanti harus betul-betul dicermati oleh Pak Mentor dulu. Ini layak Ya. layak tayang tidak tayang gitu kan. Takutnya gini Pak Mentor, tuh jadwal pengumuman tapi musiknya musik apa gitu kan. Nah, siap-siap. Nah, itu Kami yang ya, pantau ya. jangan sampai nanti KUA Kutasari viral nih gara-gara konten ini. Eh, Pastikan itu betul-betul safety lah, terjaga itunya ya. Terus
supaya lebih menarik lagi, kalau misalnya IG-nya menggunakan Canva, saya kenapa menyarankan Canva? Karena pilihan banyak itu, pilihannya banyak sekali itu menarik itu. Ya, supaya tampilannya oke, betul-betul tidak hanya secara konten hanya pengumuman, tapi betul-betul eye-catching, enak dipandang, enak dilihat. Kemudian untuk catatan sedikit, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020, 2014 diganti ya, Undang-Undang 20. Nanti cek, sekarang kan yang terbaru itu kan Undang-Undang ASN 2020, 2023. Terakhir, evidennya disiapkan ya, IG-nya seperti apa tampilannya, termasuk grup WhatsApp yang tadi percakapannya screenshot aja, bagaimana cara mengumumkan ke masyarakat dan seterusnya. Mohon bantuannya Pak Mentor ya. Kalau ada biaya-biaya yang ditimbulkan, biar tanggung Insya jawabnya Allah. sendiri ya. Jangan Ya, dibebankan ke pesertanya. terima kasih, Izin, Pak. Bapak. Kembali lagi ke Coach, terima kasih. Nih, baik. Terima kasih atas pencermatannya dan saran masukannya. Sudah dicatat ya, Mas? Sudah, Ya, Mas Ibu. Haji ya. Oke, nanti mohon ditindaklanjuti. Nanti kita cek bersama ya tindak lanjutnya. Terima kasih bisa meninggalkan room. Terima kasih, Terima Bu. kasih Pak Terima kasih, Mentor, nggih, Pak Deden, matur Ibu nuwun Lili. bantuannya. Terima kasih banyak. Bantunya terus. Ya, berikutnya adalah Mas Ahmad Najib ya. Kita masuk giliran berikutnya. Mas Najib sendiri ya? Mas Najib. Halo, Nggih cek. Bu, sekedap niki Iya, oke. koordinasi Jenengan kalian ya? nggih, Bapak Mentor nggih. Iya, Sekedap. Oke, silakan. Nggih. Bu Lili, iya Bu Da- ya? Dalam Widya Suara ya Bu ya? WI Pak. Iya. Derek kenal Pak. Iya. Nah, Pak, nggih. ini udah Pak Mentor. Ya, Jadi niku oke. beliau Bapak Kepala sekaligus Oh, Bapak nggih. Mentor Sudah saya. siap nggih? Ya, monggo dimulai Nggih. Mas Najib. Oke, izin saya mulai nggih, Bapak Ibu. Ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun apakah sudah terlihat? Niki Benar. Sudah PPT. Mas? Oke, Ampun nggih. lancar. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu, selamat siang nggih. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya. Nggih, baik. Eh, Pada rancangan aktualisasi kali ini saya mengangkat tema digitalisasi arsip akta nikah tahun 2023 sampai 2025 melalui penyimpanan draft di KUA Kecamatan Menden Blora. Nggih. Untuk latar belakangnya, dalam era modern, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pemerintah yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. KUA Kecamatan Menden sebagai institusi yang berperan penting dalam administrasi pernikahan masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan arsip akta nikah, sehingga sering terjadi penumpukan, kerusakan, dan kesulitan pencarian data yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik. Digitalisasi arsip melalui penyimpanan draft ditawarkan sebagai solusi yang lebih aman, efisien, dan mendukung reformasi birokrasi serta nilai ASN berakhlak. Oleh karena itu,
Penulis mengajukan judul aktualisasi dengan tema tersebut guna untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan yang cepat, modern, dan terpercaya. Baik, selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, di sini khususnya di KUA saya, di KUA Kecamatan Medan Blora, saya mengangkat 5 isu yang ada di sini. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat pernikahan, di mana Bapak Ibu ada catin yang ke sini itu mereka masih menanyakan syarat-syarat pernikahannya. Jadi itu menghambat proses pencatatan pernikahan sehingga menjadi lama. Catin tersebut bolak-balik ke KUA sehingga menjadikan lama, nggih. Terus selanjutnya ada isu pemanfaatan layanan informasi digital belum optimal. Nah, punten di sini sudah ada KUA Kecamatan Medan di sini sudah ada Instagram, YouTube dan juga Facebook. Nah, untuk penggunaannya, nggih, pemanfaatannya itu belum optimal. Ya, karena di situ belum ada konten-konten, contohnya edukasi tentang syarat-syarat pernikahan. Seperti itu. Terus yang ketiga, isu yang ketiga, bimbingan perkawinan belum maksimal. Di sini disebutkan belum maksimal karena Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu bahwa di bimbing itu yang pertama ada aspek sakinah keluarga sakinah nggih. Yang kedua ada aspek kesehatan reproduksi. Nah, yang saya maksud di sini karena apa? Kalau di sini itu setiap hari Kamis kan ada bimbing, tetapi dari pihak puskesmas sendiri belum belum berikan eh, terkait materi yang aspek kesehatan reproduksi sehingga Catin atau bimbing tidak maksimal. Selanjutnya, isu yang keempat, pengelolaan arsip akte nikah masih konvensional. Kita tahu bahwasanya saat ini untuk sistem pengarsipan akte nikah di KUA G masih konvensional, belum digital, sehingga berdampak pada dokumennya itu menumpuk, rawan rusak atau hilang, pencairan lambat dan menghambat pelayanan. Terus yang kelima ada sarana komunikasi dengan masyarakat atau papan informasi belum optimal, di mana di biasanya kalau di depan KUA itu kan ada papan informasi, nggih. Eh, Kebetulan di sini ngapunten belum belum optimal nggih. Kan itu. Terus selanjutnya saya menggunakan analisis isu metode APKL. Dari kelima tersebut saya mendapatkan peringkat satu yaitu pengelolaan arsip akta nikah masih konvensional. Yang kedua ada bimbing belum maksimal. Yang ketiga pemanfaat layanan informasi digital belum optimal. Dari isu-isu tersebut saya mendapatkan korisu yaitu pengelolaan arsip akta nikah masih konvensional. Penyebab isu tersebut yang pertama dari main sendiri, korisunya staf terbiasa arsip manual. Selanjutnya dari metodenya, alur kerja masih berbasis kertas. Dan kemudian dari mesinnya, belum ada software khusus manajemen arsip nikah. Dan kemudian dari materialnya, arsip menumpuk sehingga sulit ditelusuri kembali. Oleh karena itu, solusi dari penulis yaitu mendigitalisasikan arsip akte nikah melalui penyebaran draft di KUA Kecamatan Menden. Untuk rancangan kegiatannya, Bapak Ibu, yang pertama mengkonsultasikan dan koordinasi dengan kepala KUA. Nanti output atau hasilnya yaitu dokumentasi kegiatan konsultasi, dokumen rancangan digitalisasi arsip nikah. Terus kemudian kegiatan yang kedua, pembuatan folder penyimpanan digital atau pemetaan arsip. Nanti output atau hasilnya folder arsip digital di Google Drive. Terus kegiatan yang ketiga, proses digitalisasi arsip atau scanning dan upload. Ini di proses ini mulai menyeken data-data akte nikah, nggih. Terus nanti outputnya arsip digital terunggah. Terus kegiatan yang keempat, penyusunan tata cara penggunaan drive atau pengelolaan dan keamanan. Nanti output atau hasilnya arsip akte nikah tahun 2023 sampai 2025 selesai terdigitalisasi. Selanjutnya arsip digital aman dengan sistem backup. Terus kegiatan yang kelima, monitoring dan evaluasi atau evaluasi dan tindak lanjut. Nanti output atau hasilnya, raporan hasil evaluasi dan dokumentasi monitoring.
Oke, Untuk 5 menit lagi Mas Najib. Nggih. Untuk kegiatan yang pertama persiapan dan koordinasi nggih saya lakukan pada minggu yang pertama dan untuk kegiatan pemetaan arsip akte nikah itu saya lakukan ke minggu kedua dan yang minggu ketiga itu proses digitalisasi atau scanning dan upload dan minggu yang keempat yaitu pengelolaan dan keamanan arsip digital dan minggu yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Untuk kendala dan antisipasinya, Bapak Ibu, nggih, yang pertama dari kegiatan yang pertama itu konsultasi dan koordinasi dengan Kepala KUA Kecamatan Menden terkait rencana digitalisasi arsip. Ya, untuk kendalanya mungkin kesibukan dari Bapak Mentor yang tidak dapat diprediksi. Nggih. Untuk antisipasinya, melakukan koordinasi dengan Kepala KUA atau Bapak Mentor untuk menentukan jadwal bimbingan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, pembuatan folder penyematan digital melalui Drive dan pemetaan arsip akte nikah. Nah, mungkin kendalanya yang pertama arsip fisik tidak lengkap, sebagian dokumen rusak, terus kesulitan mengelompokkan sesuai tahun atau bulan. Untuk antisipasinya, melakukan inventarisasi lebih awal, memberi tanda pada arsip yang rusak, melakukan pencatatan detail untuk memastikan kelengkapan dokumen. Untuk kegiatan yang ketiga, proses digitalisasi arsip akte nikah atau scanning dan upload. Untuk kendalanya kemungkinan file hasil scan blur, terus ukuran terlalu besar, kesalahan penamaan, dan ada arsip terlewat saat upload. Untuk antisipasinya sendiri, yaitu menentukan standar kualitas scan, membuat pedoman penamaan file, melakukan pengecekan ulang secara berkala setelah proses upload. Untuk kegiatan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, penyusunan tata cara penggunaan Drive bagi pegawai KUA atau pengelolaan dan keamanan arsip digital. Untuk kendalanya, guys, yang pertama risiko kehilangan data karena file terhapus, akses tidak sah, terus kendala akun Drive. Untuk antisipasinya, pertama membatasi akses Drive hanya untuk petugas tertentu, membuat backup rutin di hard disk atau flash disk, terus menerapkan autentikasi ganda pada akun. Terus kegiatan yang terakhir, monitoring dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi arsip, yaitu kendalanya belum ada sistem monitoring berkelanjutan untuk menilai konsistensi update arsip digital. Untuk mengantisipasinya, nggih, menetapkan jadwal evaluasi rutin, menunjuk petugas khusus sebagai penanggung jawab, dan yang terakhir mendokumentasikan hasil evaluasi untuk dasar perbaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Untuk waktunya saya kembali kepada Bu Lili, moderator. Oke, terima kasih pada Mas Ahmad Najib Khairuddin atas paparannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mentor waktu dan tempat. Monggo. Penguatan saya rasa, Pak. Nggih, penguatan saja Pak. Monggo. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Ibu siapa nggih, Bu ya? Pak pengujinya Pak Deden. Ya, Pak Deden ya, Pak Deden ya. Kepada Pak Deden, ya, terima kasih. Ya. Saya merasa terima kasih sekali langsung saja nih, ya. Langsung hanya sebagai penguat saja untuk apa materi yang disampaikan oleh Mas Najib. Ya. Itu betul apa yang disampaikan oleh Mas Najib. Ya. Kita memang ya, di KUA Menden ini kalau untuk arsip itu memang sudah dinamis, Mbak, sudah ditata, tapi kan masih manual gitu. Ya. Kita belum menyentuh kepada digitalisasi. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya yang pertama itu karena ada SIMKah web. Ya. SIMKah web kan juga bisa menyimpan semua data-data yang ada hanya saja dalam pencarian nanti pencarian di dokumen-dokumen pernikahan mungkin tahun 2020, 2023, 2 dan sebagainya itu masih menjadi satu, sifatnya itu nasional. Dan kami sangat mendukung sekali ya, apa yang menjadi tugas
Mas Ahmad Najib ini membuat apa satu judul digitalisasi arsip akta nikah melalui penyimpanan drive di Gawa Kecamatan Menden. Ya, kemarin dia tuh matur sama saya, kalau saya tuh mau buat makalah yang bagaimana Pak? Nah, gitu. Yo sing eneh neng kantor ki apa yang sekiranya untuk peningkatan di KUA Kecamatan Menden ini. Kebetulan Mas Najib ini mengambil digitalisasi dalam kearsipan itu. Malah justru saya salut dan saya senang sekali. Ya semoga-mudahan gitu ya. Tidak hanya cuma penuangan karya tulis penuangan materi saja, tapi ya ditindaklanjuti dan saya betul-betul rancangan aktualisasi ini yang berkaitan dengan digitalisasi arsip ini sangat menguntungkan dan sangat memajukan kearsipan di KUA Kecamatan Menden. Yang pada intinya kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Najib gitu. Dan saya minta pada Mas Najib sendiri gitu, untuk betul-betul diperhatikan di KUA Kecamatan Menden ini. Dan tentunya saya menilai pada Mas Najib ini sangat mampu untuk menata arsip dan sifat digital itu. Makanya saya percaya dan saya mendukung ya untuk betul-betul diwujudkan dalam bentuk nyata gitu loh Mbak, maksudnya seperti itu, tidak cuma dalam judul doang gitu ya, tapi yakin dan saya percaya karena karena Mas Najib sendiri ya bekerja di KUA Menden dan punya misi dan punya keinginan untuk memperbaiki kearsipan khususnya di akte nikah di KUA Kecamatan Menden. Demikian terima Mbak, kasih mungkin Pak ada Masito. kekurangan dan lebihnya, terima kasih. Baik, terima kasih atas dukungan Bapak dan backup penuh. Mungkin akan segera terwujud ya keinginan atau harapan Bapak ini diwujudkan oleh Mas Insya Najib. Allah. Terima kasih. Saya tagih kalau tidak Mbak. Oh iya, siap Bapak. Bisa di scroll paling atas Mas Najib biar judulnya kelihatan. Ya. Oke. Ya, oke. Dilihatkan paling atas. Terima kasih paparannya dan masukan dari Pak Mentor juga, backingan atau backupnya. Untuk selanjutnya pencermatan dari Bapak Penguji. Monggo Pak Dede. Baik, terima kasih Coach yang saya hormati Pak Mentor. Di close aja ini slide-nya. Slide-nya di close atau ditutup. Ya. Bu. Mas Ahmad ini penghulu ya, Mas Ahmad ya? Laras. Ini karena penghulu ini tugasnya di KUA. Tugasnya KUA itu lumayan banyak ini. Bukan cuma pernikahan ya, Mas Ahmad ya. Laras. Tugas KUA itu apa? Apa aja itu? Tadi kata Pak Mentor kompleks apa aja itu? Apa saja itu? Tugas KUA itu apa? Tugas fungsi KUA? Tugas dan fungsi KUA. Setahu Mas Najib ya apa? Apa Le? Nah, nanti dicek di aturannya ya. Di peraturan menterinya lihat. Kenapa ini penting Pak Mentor? Supaya bahwa persepsi bahwa KUA tidak hanya urusan pernikahan, sehingga perlu ada pemahaman yang lain bahwa banyak hal urusannya tidak hanya pernikahan. Ya, tidak hanya perkawinan, betul. zakat, ada wakaf. Nah, itu juga bagian dari tugas penghulu, bisa mencerahkan masyarakat. Itu makanya pertanyaan saya apa sih tugas KUA? Karena tugasnya sekarang Pak Najib kan di penghulu di KUA. Membantu sebagian tugas Kementerian Agama Kecamatan. Ini istilahnya kalau kepala KUA itu menteri agamanya tingkat kecamatan. Betul. Kecuali ngurusin pendidikan, yang lainnya diurusi oleh KUA. Ya, dari zakat, wakaf, semua itu.
termasuk pernikahan. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan kenapa penting tugas fungsi KUA itu diketahui supaya bahwa tugas penghulu nanti ketika Mas Ahmad Najib nanti menjadi penghulu tidak hanya urusan pernikahan. Ada orang konsultasi zakat, konsultasi wakaf juga harus mempunyai pemahaman tentang itu. Ini yang diangkat tadi disampaikan oleh Pak Mentor sangat terbantu ya karena nanti ada digitalisasi. Walaupun sebetulnya tadi manualnya sudah lengkap ya, sudah siap, tapi karena bukan harus ada tuntutan digitalisasi sehingga tadi Mas Ahmad Najib menawarkan untuk digitalisasi arsip. Kenapa ini tahun 2000 mulainya dari 2003, Mas Najib? Nggih, pangapunten Bapak. Alasan saya mengapa mengambil di tahun tersebut karena di tahun tersebut kan itu tahun yang terbaru ini ya Pak. Ya, kemungkinan nanti meminimalisir data-data yang hilang. Untuk kelengkapannya mungkin insya Allah masih lengkap gitu. Ini arsip apa sih yang mau digitalkan? Akte nikah Bapak. Akta nikah aja gitu. Iya, akte nikah aja. Akta nikah aja nanti gimana prosesnya gimana? Nanti akte nikahnya saya scan Pak, nggih. Saya scan terus saya masukkan ke drive. Nggih, saya buat folder khusus nanti sehingga memudahkan ketika ada catin atau masyarakat yang minta surat atau akte nikah. Drive itu maksudnya Google Drive gitu ya? Iya, Google Drive Bapak. Nggih. Google Drive simpan. Ini KUA udah punya akunnya pakai akun siapa ini? Ini nanti Bagaimana Bapak? Akunnya pakai akun siapa? Yang link drive Akunnya KUA. akun KUA. Akun KUA. Akun KUA. Akun KUA. KUA sudah punya akun kok. Betul, Pak Mentor, kenapa saya penting akunnya KUA? Jadi nggak nempel di Mas Ahmad nih, saya punya KUA. Jadi supaya si dokumen-dokumen itu tidak dimiliki oleh pribadi penghulu atau pribadi Betul. tapi memang milik KUA. Baru nanti siapa aja bisa mengakses, silakan ditentukan siapa yang adminnya atau yang mengelolanya. Kalau memang kapasitas Google Drive itu kan hanya 15 GB ya, Mas Najib ya? Nggih, Bapak. Nah, kalau misalnya mau ditingkat lagi menjadi 100 GB atau berapa, ini berbayar, tinggal minta aja ke Pak Mentor nih. Pak Mentor siap. Siap. Oh, siap, murah kok, cuman berapa? 30.000 kalau nggak salah per bulan itu. Supaya maksudnya dokumennya terkumpul lengkap ya secara digital. Backupnya selain pakai Google Drive silakan pakai komputer juga silakan, pakai laptop silakan. Tapi yang penting terkumpul dalam satu folder. Nanti belajar sama ada arsiparis nggak di sana? Belajar sama arsiparis. Gimana cara menyusun ininya? Kan supaya Kodifikasi. ya publikasi supaya mudah. Nanti untuk menemukan ini nanti belajar sama arsiparis supaya mana dokumen-dokumen. Jangan semua dokumen dikumpulkan satu ya nyarinya tetap aja susah-susah juga gitu. Padahal kan tujuan dari penyimpan ini untuk memudahkan ketika mencari dokumen. Nah, yang tadinya ini saya lihat redaksinya ada istilah pengelolaan arsip akta nikah masih konvensional. Di beberapa redaksi lagi ada pengelolaan arsip akta nikah masih manual. Konsisten aja kalau mau istilah menggunakan konvensional, mau menggunakan istilah manual atau bahasanya garis konvensional. Tapi di redaksi saya revisi Bapak. Ini contoh itu. Kemudian terakhir formatnya tulisannya dirapihkan ya. Ini modelnya ada yang potret, ada yang model landscape. Kalau memang potret yang jadwal kan agak lebar. Kalau landscape ya lebar jadwal. Tapi kalau sudah terakhir kan sudah penutup itu kembali lagi ke potret. Terutama di halaman 16-17 itu nggak jelas tulisannya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini menjadi dokumen kita. Ini ibarat jejak digital, ini jejak digital kita nanti. Pada saat ikut latsar, wah kita menemukan dokumen kita ini. Mungkin kalau Mentor sih nggak ngalamin ini latsar-latsar begini, ini kelihatan dari wajahnya nih, wajah kolonial. Saya angkatan lama itu Pak. Jangan-jangan namanya itu bukan prajabatan. Saya angkatan 89 kok, tidak pakai seperti ini. Sebelum KUA ada, beliau sudah menjadi pegawai KUA itu.
Nah, maksud saya ini menjadi dokumen resmi dan menjadi jejak digital kita, oleh karena itu dirapikan ya, tulisannya ke bawah. Nah, terutama nanti baik Bapak. Betul. ya, tagihannya nanti evidence-evidennya ditunjukkan apa aja dokumen yang sudah terupload apa saja, Iya. ada berapa dokumen, sampai 1000 akta nikah nggak? Sampai Eh, 3 tahun itu ya sekitar 900-an. Oh, 900. Lumayan banyak itu Di nyekennya sini ya. kecil kok, di sini kecil aja. Oh, Rata-rata gitu. 1 tahun itu 300. Oh, ya, 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 ya. Sebenarnya ada yang 1N-nya 1 tahun tuh sampai 1000 itu. Ini nggak sampai 300 tadi ya. Tidak. Ringan lah saya kira. Tidak. Nanti kalau scan-nya itu pakai handphone atau pakai apa, silakan nanti diatur aja. Nah, kalau Iya, baik Bapak. kurang-kurang biaya tinggal ngomong ke Pak Mentor. Ya, Pak Mentor ya. Siap. 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 Oke. Saya kira itu cukup. Terima Baik. kasih Bu Coach. Ya, terima kasih Pak Deden atas sarannya dan dukungannya. Terima kasih Pak Masito kerawuhannya dan dukungannya juga. Terima kasih Mas Najib ya sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Najib masih jadi host atau ganti yang lain? Gantian sama Mas Hamdani, Bu. Ngapunten. Oh, Mas Hamdani habis ini presentasi. Standby. Oh ya, oke, Backup baik. boleh record. Baik, terima kasih Mas kerawuhannya semuanya. Terima Ya, kasih Bapak sukses Dede, selalu. Bu Lili semuanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Saya Pak, pamit dulu, Bu. matur Nggih. nuwun. Waalaikumsalam.